kan dekat depan Mati kan dekat depan. Biasa kalau korang nak tanya kepada viewer kalau korang ikut jalan Sepapulai, korang balik waktu pagi dengan petang, korang mesti akan nampak benda ni kan. Kalau kata ya, sebut ya okey, pada tahun 2016 tak nampak lagi tau bukit ni digondong. Korang tengok betul-betul. Sekarang ni dah 2024. Sedikit demi sedikit habis. Masih aktif lagi tau, bukan tak aktif. Tiga dekat depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kalau kita melihat video ini tadi, ini kira-kira gunung apa ini atau bukit apa? Sepertinya Bukit Kapur ya. Ya, jadi kalau menurut cerita dari orang yang merekam ini mengatakan pada tahun 2016 ini semuanya hijau. Tapi sekarang sampai dengan tahun 2024 ternyata ini sekarang sudah menjadi sangat berubah, di mana terjadi penambangan batu kapur. Nah, proses penambangan ini pasti adalah atas pengetahuan dari pemerintah, minimal pemerintah daerah Perak atau wilayah Perak. Nah, ini terjadi kalau kita perhatikan, ini persis di tepi jalan ya. Artinya apa? Wilayah penambangan ini masih terletak di seputaran kota. Nah, tentu ini dampak ke depannya akan sangat berbahaya bagi ekosistem, bagi lingkungan, dan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jadi wajar saja bila terjadi bencana seperti tanah longsor ataupun banjir yang mendadak gitu ya. Karena apa? Karena bukit-bukit ini ditambang. Apalagi kalau penambangan ini tidak mengindahkan faktor keamanan lingkungan, faktor kelestarian alam, ini akan sangat berbahaya. Dan ternyata hal ini pun ada di negara Malaysia, hal seperti ini ya. Jadi jangan heran kalau kalian teman-teman sempat ke Malaysia, jangan di kota-kotanya aja. Maksudnya di kotanya itu ya di seputaran daerah-daerah ibu kota. Ini nggak akan kelihatan, tapi coba keluar sedikit ya dari ibu kota, maka akan terlihat hal-hal yang seperti ini, yang jarang sekali bisa kita temui atau kita dapatkan gambarannya. Jadi seperti ini ya, yang merusak lingkungan demi kepentingan beberapa orang atau sekelompok grup atau organisasi. Nah, ini tadi nggak tahu ya kalau organisasi ini seperti apa. Tapi ya jelas pemerintah wilayah ataupun pemerintah dari negeri Perak ini ada keterlibatan juga dalam hal seperti ini ya. Minimal adalah mengetahui prosesnya. Nah, kita coba tanggapi beberapa dari warganet yang memberikan komentar. Yuk kita coba baca komentarnya. Yang pertama, terima kasih viralkan, sebab setiap kali saya lalu memang sakit mata dan hati. Ini curahan hati rakyat yang sering lewat di jalan ini ya, karena selalu melihat pemandangan seperti ini di mana batu-batu ya, batu kapur ini ditambang ya, sehingga bukit yang begitu besar itu tampak yang tadinya hijau menjadi tidak enak dipandang lagi. Dan kalau kita lihat di sini komentarnya mencapai 2.800 komentar. Jadi sangat banyak ya. Ini video 1 bulan yang lalu ya direkamnya. Yang berikutnya, aku pun kat Ipoh sekarang. Sedih weh tengok bukit-bukit hancur semua. Dulu datang hijau lagi semua. Saya di Ipoh sekarang. Sedih melihat bukit-bukit hancur seperti ini. Ya jelas ya. Kalau hal ini dihancurkan, diambil batunya mungkin untuk pembangunan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan infrastruktur, kemudian lahan ini nanti setelah habis batunya lalu dikosongkan begitu saja, maka apa yang terjadi? Ya, di masa depan ya. Yang berikutnya, di mana ada manusia, di situ ada pembangunan, di situ ada kemajuan, di situ juga ada kemusnahan. Memang betul, kalau kita melakukan sesuatu yang berhubungan dengan alam, kita merubah alam, tapi tidak memperhatikan faktor-faktor yang bisa menyelamatkan alam itu sendiri, maka kita siap
dengan kemusnahan alam. Kalau alamnya musnah, berarti manusia pun, habitatnya pun bisa musnah. Ini ya. Yang berikutnya, yang kaya makin kaya, yang miskin hilang entah kemana. Apa nih, STJ untuk bencana. Tapi siapa yang kena? Ya benar, yang kaya makin punya kekuatan untuk menggali kekayaannya lebih banyak lagi, sementara yang miskin entah kemana, nggak kelihatan, tidak tercatat. Ya, ujung-ujungnya kalau ada bencana, yang kena siapa? Yang kena adalah orang-orang miskin. Dan ternyata di Malaysia ada orang miskin ya. Yang berikutnya, ya dah, banyak yang dilicinkan. Siapa yang bertanggung jawab meluluskan? Ya jelas saja ya, penguat kuasa, pemerintah dari wilayah tersebut, itu sudah pasti memberikan jalan untuk bisa melakukan penambangan seperti itu ya. Yang berikutnya, batu badan jenis batu kapur dan silika adalah bahan mentah utama bagi industri pembuatan semen. Semen adalah bahan asas pada semua jenis pembinaan dan infrastruktur hingga ke pembangunan. Soalannya, siapakah individu yang bertanggung jawab meluluskan permulaan dan penerusan penggondolan bukit tersebut? Sama seperti kasus pembalakan dan REE, berani ke pihak berkuasa ambil tindakan jika terbukti wujud salah laku. Oh ya, di Langkawi pun ada satu pulau batu kapur seumpama itu yang telah dipindah milik swastakan pada zaman Atok dulu untuk industri semen milik para konglomerat. Ya ini nggak aneh lagi ya. Ya ternyata di mana ya, di Malaysia sama aja ya, yang namanya pengusaha konglomerat ya melakukan hal yang seperti ini. Jadi di mana gitu loh kelebihan atau keistimewaannya yang dikatakan digembar-gemborkan selama ini ya, masalah lingkungan hidup dan lain-lain. Dan ini bukan hal yang mudah ya, apalagi di sini dikatakan ada pembalakan juga ya. Artinya apa? Ada kasus-kasus yang memang tidak sesuai dengan hukum atau tidak mematuhi hukum ya. Padahal kalau kita perhatikan beberapa cuitan dari para warganet di Malaysia mengatakan merekanya itu pada taat hukum ya. Tapi faktanya ya seperti ini. Jadi nggak tahu nih hukum yang mana yang ditaati. Yang berikutnya, dia mengingatkan aku bahwa umat manusia sekarang sedang rusakkan tiang rumah mereka sendiri. Tinggal roboh saja rumah itu. Betul sekali. Yang berikutnya, kerusakan bumi dari tangan-tangan manusia. Bersamalah kita menjaga. Mereka hanya memikirkan kekayaan. Mereka tidak peduli apakan jadi tanah Malaysia. Hutan amatlah penting bagi manusia. Benar seperti itu. Tapi faktanya inilah yang terjadi. Yang berikutnya, tanya Kroni 2016. Ya seharusnya segitu ya. Tapi siapa yang bisa menanyakan kepada kroni-kroni tersebut? Yang berani ya. Kemudian macam bencana tidak datang kalau alam dirusakkan oleh manusia-manusia serakah. Ya ini yang tadi ceritakan di awal bahwa bencana itu akan datang di masa depan ya. Dan yang berimbas terkena bencana ini belum tentu orang yang membuat bencana itu, malah rakyat-rakyat yang tidak berdosa, yang tidak melakukan hal-hal seperti ini ya, penggundulan hutan atau penambangan seperti itu yang kena dampaknya. Yang berikutnya, bumi kita ini sedang dikikis oleh orang asing. Kerajaan kita biarkan saja walaupun tahu perkara ini. Iyalah, karena kerajaan sendiri membutuhkan income ya atau pemasukan dari kegiatan-kegiatan warga asing. Yang berikutnya, dia orang guna dinamit setiap kali nak pecahkan bukit. Tak sampai 5 tahun, separuh bukit habis. Dia orang juga jadi puncak angin lintang dan puting beliung yang berlaku sebelum ini. Ini ternyata ada yang mengatakan bahwa penambangan batu kapur ini menggunakan dinamit, diledakkan ya. Kemudian nggak nyampe 5 tahun, hal ini sudah menyebabkan bukitnya gundul, ya jelas ya, karena memang sangat masif di dalam penambangan batu kapur tersebut. Akibatnya adalah
adanya angin lintang, adanya puting beliung, ya karena tidak ada penghalang lagi. Dan tahun ini di bulan Oktober ya 2024 sudah terasa hasilnya ya, yaitu adanya banjir, kemudian kilat dan lain-lain yang mungkin sebelumnya tidak terlalu, karena laporan terakhir mengatakan bahwa tahun ini adalah sudah bertambah ya bencana alam yang terjadi. Jadi bukan berkurang tapi bertambah. Yang berikutnya, dulu kami sekeluarga tinggal di Ipoh. Saya ingat lagi masa anak sulung saya berumur 4 tahun. Dia kata dia nak nulis surat pada MB Perak supaya tolong selamatkan gunung-gunung di Simpang Pulai yang digundulkan. Sehingga sekarang umurnya sudah 27 tahun. Jika balik ke Ipoh, kami merasa sedih lihat keadaan ini. Bagaimana dengan habitat binatang liar di situ? Bagaimana dengan risiko perubahan fisikal bumi di situ? Itu yang digundul, yang bagian bawah dikorek. Banyak soalan nak tanya. Ya, inilah namanya masyarakat ya. Itu hanya bisa kalau orang kita tuh ngelus dada ya, ngelus dada. Sabar, sabar, sabar menghadapi seperti ini ya. Karena nggak banyak yang bisa dilakukan. Yang berikutnya, setuju kebenaran yang sengaja dibutakan. Mereka kaya raya melepas hasil bumi, sedangkan ramai rakyat hidup kesempitan. Oh, berarti di Malaysia itu ya ada yang kaya, tapi juga ada rakyat yang dalam kesempitan. Tuh jangan lupa ya, banyak rakyatnya juga dalam kesempitan. Yang berikutnya, sama aja tiap negeri. Di Kedah Gunung Jerai. Padahal hutan simpan. Lah, nih hutan simpan untuk menteri-menteri. Sama aja di setiap negeri. Artinya ada 9 negeri nih di Semenanjung Malaka ya. Itu sama saja katanya gitu. Di Kedah, di Gunung Jerai, itu kan hutan lindung katanya. Hutan lindung untuk menteri-menterinya. Lucu juga nih ungkapannya ya. Yang berikutnya, tutup saja kilang semen itu, baru ada aktiviti pengobatan bukit itu. Lepas itu baru tanam semula pokok-pokok untuk generasi akan datang. Usulan yang bagus, tapi hampir mustahil seperti itu. Kalau masa kontrak dari penambangan belum selesai, kalau bukitnya belum gundul, ya belum juga selesai ya. Ditunggu aja. Yang berikutnya, bumi dalam keadaan tidak baik dan sedang sakit akibat kerakusan manusia serakah. Tidak heranlah jika terjadi banyak bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, tanah jerlus, gempa bumi, tsunami, dan banyak lagi bencana karena bumi sudah tidak stabil lagi. Semakin menuju akhir zaman, semakin bumi akan sakit. Itu baru perkara melibatkan bumi, belum perkara melibatkan akidah dan kehidupan manusia yang boleh mendatangkan bala bencana karena kemurkaan Allah. Ya, inilah yang diingatkan oleh Allah bahwa bumi itu rusak, bumi itu hancur, ya, itu karena ulah manusianya sendiri. Yang berikutnya, masa korang beli rumah, beli kedai, guna jalan baru, tapi pikir pula pasal Bukit Gundul. Lepas nih bikin rumah dengan niat jer. Apa jernya ini? Nggak tahu Pak De ya. Yang berikutnya, hanat kata-kata. Hanat kata-kata ini istilah Melayu mereka ya, nggak ngerti nih maksudnya. Kata-kata ini orang katak ya, hewan ya pengertiannya ya. Karena di Malaysia ini sering sekali peribahasa itu menggunakan hewan-hewan atau ya berhubungan dengan hewan atau binatang ya. Ya ini salah satunya ya, kata-kata. Berarti orang-orang yang mungkin yang serakah maksudnya gitu. Yang perlu dikorbankan demi pembangunan. Ya benar, setiap pembangunan, setiap perubahan itu pasti ada yang dikorbankan. Hanya pengorbanan ini berdampak luas atau tidak, berdampak besar atau kecil. Itu yang harus dipertimbangkan. Aku suka dengar ceramah-ceramah agama dari UA dengan UAI. Bila mereka tegur orang-orang yang ada pangkat dan jawatan atau jabatan ini, ingat suatu hari nanti kamu semua akan ditanya dan dipersoalkan dengan tanggung jawab kamu sebagai pemimpin. Oh, ternyata kalau kita lihat dari komen ini,
mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin di negeri Malaysia sendiri itu sebenarnya tidak juga begitu takut dengan ajaran agama Islam ya. Padahal mereka adalah Islam yang katanya negerinya atau negaranya ya sudah mencanangkan sebagai negara Islam. Tapi faktanya ini berbeda ya. Kita bisa lihat dari uraian warganet ini ya. Yang berikutnya, astagfirullah, sakitnya mata, sakitnya hati, melihat apa yang berlaku di tanah airku. Kau jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersedialah dengan apa yang akan kau hadapi nanti. Ya, itu pasti ya, setiap orang pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi orang, semakin kaya orang, semakin orang itu banyak jabatan, maka pertanyaannya pun, pertanggungjawaban pun semakin banyak. Yang berikutnya, sepet nih, mana yang boleh dia pikir make money, membuat uang, yang dia pikir menghasilkan uang dengan yang mengontrol, ya pasti aman-aman aja. Nah, apa nih katakan lagi? Apa yang bisa kita katakan lagi? Karena sudah ada kerjasama antara pengelola, ya, pelaku dan yang memberikan pengontrolan atau pengendalian. Ya, kalau pengendaliannya jelas pasti penguat kuasa atau pejabat setempat ya. Itu tanah berharga. Nah, sia-siakan buat apa? Kena bagi orang akan datang yang tolong sapukan. Bila bukit itu hilang, macam-macam lagi boleh buat termasuk rumah. Nah, jadi kalau bukit itu sudah hilang, sudah rata, ya, nanti akan berdiri rumah-rumah baru di situ. Yang berikutnya, ya Allah, aku kerja dekat area-area situ. Hari-hari aku tengok bukit itu kena robek. Dengar depa bom pecah bukit itu. Allahu, rasa nak menangis jiwa raga ini. Dulu cantik aja, nampak indah, hijau, ya. Teringat kali ya. Aku nak pada sound orang-orang buat project tuh. Tapi aku hanya marhen tidak kuasa. Semua demi tebalkan pocket sendiri. Ya, seperti itulah gambarannya, ya. Yang berikutnya, itulah pasak bumi yang Allah ciptakan untuk kekuatan bumi ini agar seimbang. Bila sudah dirusakkan pasaknya, maka akan hancurlah bumi ini. Ya, itu betul sekali. Hentikanlah sayang khazanah alam yang begitu berharga disia-siakan. Yang berikutnya, perak pun buruk ya. Ini maksudnya negeri perak ya, bukan perak logam ya. Rasanya puak mana yang mau merusakkan negeri ini semata-mata duit semua. Ya selama orang doyan duit ya, suka duit, ya apapun dilakukan demi mendapatkan duit. Bedanya rakyat dengan pejabat, mereka punya kuasa untuk berbuat apapun. Kalau rakyat dibatasi oleh peraturan-peraturan yang memang disengaja dibuat oleh para pejabat tersebut. Nah, itu bedanya di situ ya. Nah, ini aja beberapa komentar dari warganet di Malaysia sendiri yang semuanya itu keberatan dengan adanya penambangan batu kapur seperti ini yang tanpa memikirkan dampaknya ke depan, tanpa memikirkan anak cucunya nanti seperti apa. Kalau misalkan bukit ini sudah tidak ada lagi, dampak lingkungannya seperti apa. Nah, dari Padi cukup dulu videonya, kita ketemu lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.